Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua, dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Bagi kita orang Katolik, perkawinan adalah sakramen. Sakramen adalah tanda-tanda Allah menyelamatkan. Seperti Anda diberi tanda baptis, Allah menyelamatkan Anda. Maka sakramen perkawinan itu artinya Allah menyelamatkan manusia juga melalui sebuah lembaga perkawinan. Maka lembaga perkawinan adalah jalan Allah menyelamatkan manusia. Perkawinan adalah jalan Allah untuk menunjukkan kasih-Nya kepada ciptaannya. Itulah yang mau ditegaskan dalam Injil Matius bab 19 ayat 3 sampai dengan 12 tentang hidup perkawinan. Datanglah orang-orang Farisi kepadanya, yaitu Yesus, untuk mencobai Dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca di mana? Yaitu dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 21 sampai dengan 25. Bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Jadi kata istri dalam kitab Kejadian, kitab pertama, kalimat pertama itu muncul bukan dari mulut manusia, tetapi suami istri, lembaga perkawinan itu muncul dari mulut Allah. Sakramen. Demikianlah mereka keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Itu yang kita baca dari kitab Kejadian bab 2 ayat 21 sampai dengan 25. Tetapi kemudian Yesus memberikan sebuah pernyataan yang menjadi dasar hidup perkawinan Katolik, monogami dan tak terceraikan. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu adalah kata-kata Yesus sendiri yang mau menegaskan untuk menganggap bahwa perkawinan itu bukan sebuah kontrak saja. Bukan kontrak sosial, apalagi ditempatkan dalam kontrak seksual. Apalagi hal itu. Bagi gereja, perkawinan adalah soal paham janji Allah yang kekal. Inilah yang ditawarkan dan ditegaskan kembali oleh Yesus dalam Injil. Yesus mengembalikan paham perkawinan sebagai lembaga yang dibuat Allah sendiri. Bahkan ketika Adam dan Hawa belum memiliki anak. Maka mari kita baca bagaimana itu terungkap dari kitab Kejadian bab 2 ayat 25. Manusia, yaitu Adam dan Hawa, keduanya telanjang. Manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Jadi memang rupanya ada sebuah paham bahwa dalam penciptaan Adam dan Hawa, di situ juga ada penciptaan lembaga perkawinan. Maka monogami bagi orang Katolik itu tidak bisa ditawar. Satu kali untuk selama-lamanya tak bisa ditawar. Perjanjian Lama dalam penciptaan Allah menyatakan demikian. Yesus Tuhan menyatakan demikian. Itulah tantangan yang radikal bagi kita orang-orang Katolik. Maka mari kita melihat hal-hal yang mengancam keutuhan hidup monogami dan tak terceraikan itu. Zaman sekarang memang tidak mudah untuk melihat hal itu. Mengapa? Karena keluarga dipahami sebagai
atau sebatas kontrak sipil, kontrak sosial. Kurang dilihat, bahkan diyakini, atau boleh dikatakan tidak benar-benar yakin bahwa perkawinan itu adalah sebuah proses hidup ilahi bersama. Mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Dalam hidup perkawinan kadang-kadang tidak ditumbuhkan cinta yang benar. Yang ditumbuhkan mungkin egoisme-egoisme. Maka benar apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang yang menggugah dia. Tapi mengapa Musa memberikan izin cerai? Yesus berkata, karena ketegaran hatimulah, maka Musa mengizinkannya. Egoisme dan ketegaran hati memang tak terpisahkan. Maka mari kita melihat kembali tantangan yang besar itu, tetapi kita tidak boleh pesimis. Kita tetap yakin ada Allah yang memiliki kasih sebesar itu. Ada Allah yang memberikan rahmat-Nya dalam sakramen. Ada Allah yang selalu tinggal dalam hidup keluarga kita. Ingat, sakramen imamat sama nilainya dengan sakramen perkawinan. Dalam keluarga Allah menyelamatkan. Saya sebagai imam menyelamatkan dalam liturgi-liturgi saya. Sakramen adalah bagian di mana kita menemukan kebahagiaan, termasuk sakramen perkawinan Anda. Shalom.